الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज भी Hari ini juga मज़मून ही जारी रहेगा topik khutbah yang lalu juga yang akan उनकी मज़ीद वज़ाहत kita bahas. या उनके Perkara yang sebelumnya kita bahas, pembahasan lebih banyak atau untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, upaya apa saja yang harus kita lakukan, cara apa yang harus kita tempuh, yang dengan itu bagian besar dari jemaat kita dapat menciptakan perbaikan yang lebih banyak. Maka berkenaan dengan ini, hari ini saya akan jelaskan. Dalam 2 khutbah yang lalu, di dalam itu secara rinci disebutkan, dan akibat daripada menyebutkan itu menjadi jelas bahwa untuk perbaikan ada 3 yang kalau itu ada, maka perbaikan itu akan lebih cepat dan akan lebih baik. Yakni lahirnya tekad yang kalau dilihat dari segi agama, maka akan menciptakan kekuatan dalam iman. Yang kedua adalah menjauhkan kekurangan dari segi ilmu. Yang ketiga, tekad kelemahan daripada itu kita harus jauhkan, kelemahan daripada pengamalan itu. Dari sisi ini saya akan lebih jelaskan lagi. Yang Hazrat Muslim Maud secara rinci beliau telah jelaskan. Poin-poin itu yang akan saya ambil. Tetapi berkenaan dengan itu, perkara yang disebutkan hari ini, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa para murabbi kita, mubalik kita, para ulama kita, dan para pengurus kita, dan para amir-amir kita yang mendapat taufik untuk memberikan nasihat dan merupakan tugas mereka, dan para pengurus ini, dan termasuk juga badan-badan, para pengurus badan-badan secara khusus, mereka hendaknya memperhatikan itu supaya para anggota jemaat dalam perbaikan amal mereka, secara mereka dapat melaksanakan tugas-tugas mereka. Dalam hal ini banyak sekali perkara-perkara di hadapan jemaat saya akan sampaikan, saya terus akan sampaikan. Dan akibat daripada nikmat MTA ini, para anggota jemaat dimanapun mereka berada, kalau dengan perantaraan MTA mereka membuat kontak, maka mereka akan mendengar ucapan saya ini, dan ada juga pengaruhnya pada mereka. Dan sekurang-kurangnya dalam jumlah yang besar ada pengaruhnya. Tetapi para murabbi, para amir, dan merupakan tugas para pengurus bahwa dalam program mereka meletakkan dalam jalan ini bahwa pekerjaan ini, program ini hendaknya berkali-kali di hadapan jemaat itu dikemukakan supaya di benak setiap orang Ahmadi lingkarannya itu secara lebih luas menjadi jelas. Jadi ini merupakan hal yang sangat penting yang kepada siapa tanggung jawab itu diberikan hendaknya memperhatikan hal itu. Perbaikan sarana-sarana yang saya sebutkan, sarana pertama yang telah disebutkan itu adalah tekad, teguhan daripada tekad itu. Dan dalam cara lain adalah, dalam bahasa lain adalah
iman untuk menciptakan itu, para nabi itu datang ke dunia ini. Dan mereka memperlihatkan mukjizat yang baru, segar. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu taala anhu bersabda bahwa pada jemaat kita Allah Subhanahu ada tanda-tanda segar dari Allah Subhanahu sedemikian rupa banyaknya di dalam jemaat kita ini. Sabda beliau bahwa sarana-sarana ini jadi sarana di dekat sarana-sarana ini pun orang luar itu mendekati pun juga tidak. Dan di kalangan umat Islam tidak ada dalam agama lain yang kepada mereka kalam-kalam segar atau mujizat-mujizat yang hidup dan yang dapat memberikan kesaksian akan keberadaan Tuhan yang hidup itu tidak ada. Yang mana kekuatan manusia itu dia bersihkan dan dengan makrifat ilahi mereka itu dipenuhi. Tetapi kendati adanya iman ini dan kendati tanda-tanda yang segar ini dan mukjizat ini, kenapa di dalam amal jemaat kita itu ada kelemahan? Berkenaan dengan ini, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu taala anhu bersabda bahwa beliau menjelaskan tentang pandangan beliau bahwa hendaknya para ulama dan para murabbi kita dan para pengurus hendaknya harus memberikan perhatian untuk mengembangkan ini. Ini perkataan Hazrat Muslim Maud ini yang mana 75 tahun yang lalu beliau sebutkan itu betul, kini pun juga itu benar. Dan perlu merenungkan hal itu. Dan sejauh mana kita lebih jauh dari zaman Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, hendaknya kita dengan penuh planning program harus memberikan perhatian pada hal ini. Jadi apa yang beliau sabdakan ini perlu direnungkan. Dan ini kenapa? Bahwa terhadap pembahasan kematian Al-Masih atau untuk menjawab keberatan para orang-orang yang keberatan, kita dengan membukakan jalan-jalan ucapan-ucapan mereka itu di apa yang kita kemukakan di hadapan para penentang itu, kita dapat membungkam mulut mereka. Sedemikian rupa upaya di dalam diri para jemaat. Jadi tidak seperti itu untuk memperbaiki amalan jemaat, upaya-upaya kita tidak seperti itu di kalangan jemaat. Sebagai dampaknya di dalam jemaat kita orang yang seperti itu akan didapatkan yang mengetahui tentang akidah Al-Masih, yang dapat membungkam mulut para penentang tentang kewafatan Al-Masih. Dan ini kita bisa lihat juga ada dengan channel atau di internet, di channel orang-orang para mullah keberatan, dan jawabannya itu kadang-kadang dengan cara yang sangat bagus. Seorang Ahmadi yang umum pun juga dapat memberikan jawaban yang baru, yang bagus. Saya pun juga diberitahukan tentang orang-orang Ahmadi di TV dan mereka menulis jawaban-jawaban mereka yang begitu bagus. Dan jawaban mereka pun juga pada kebanyakan begitu bagus dan ilmiah. Jadi dari segi itu kita penuh dengan persenjataan yang lengkap. Tetapi orang yang seperti itu sangat kurang, sangat jarang didapatkan. Ini yang mengetahui bahwa Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam di hadapan kita, Allah Subhanahu wa taala telah dia kemukakan dalam corak itu. Beliau dengan ma'rifat dan kecintaan, bagaimana cara untuk meraih kecintaan Allah dan untuk meraih kedekatan dengan Allah, dengan cara apa beliau menekankan kalam ilahi yang segar dan tanda-tanda mukjizatnya kepada beliau, bagaimana itu dapat nampak. Oleh karena itu kadang-kadang itu terjadi juga seperti itu, bahwa seorang dia paham akan kewafatan Al-Masih dan dalil-dalilnya pun paham. Tetapi karena dia sebagai kelahiran Ahmadi, dia dapat menjadi Ahmadi juga. Tetapi
perkara-perkara itu kendati dia mengetahui akan ilmu itu semuanya, akibat daripada tidak mengetahui itu terlahir kelemahan daripada segi iman. Yakni ma'rifat ilahi, ketika dia tidak tahu tentang ma'rifat ilahi, dia lemah imannya. Yakni tanda-tanda tentang mukjizat-mukjizat ilahi atau cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini kalau ini tidak tahu, karena akhirnya terjadi kelemahan dalam dirinya. Imannya pun mulai menjadi longgar dan terjadi juga kelemahan dari segi amaliyah. Jadi memang tentang masalah wafatnya Al-Masih itu dia tahu, tetapi dengan mengetahui tentang masalah itu, dia perbaikan dari segi amalnya itu tidak terjadi. Oleh karena itu dari segi itu nampak kelemahan di dalam jemaat itu. Jadi selama para ulama kita, para mubalik kita, dan para amir dan para pengurus, yang tanggung jawab mereka adalah untuk mengemukakan contoh-contoh kepada jemaat ke arah itu. Dia tidak memberikan perhatian seperti itu yang hendaknya harus memberikan perhatian seperti, dan setiap warga jemaat. Jadi tentang kebangkitan Hazrat Masih Maud alaih, maksud daripada kebangkitan Hazrat Masih Maud alaih salatu tidak dia kaitkan seperti itu, yang hendaknya mestinya harus berusaha seperti itu. Maka sampai sebatas itu kalangan jemaat akibat daripada lemahnya tekadnya, dia tidak dapat menciptakan perbaikan. Akhirnya tidak, dan akan banyak dalam jemaat yang seperti itu. Dan perlu kita mengetahui bahwa, dan perlu mengintrospeksi bahwa kita harus lihat bahwa berapa banyak di antara kita yang mempunyai keinginan bahwa mereka itu beribadah kepada Allah. Di dalam bulan Ramadan, bukan satu bulan atau dengan duduk beriktikaf 1 tahun, lalu sepanjang tahun, lalu kita bicarakan sepanjang tahun, bahkan secara permanen. Kita harus menciptakan keinginan dan tekad itu di dalam diri kita supaya kedekatan Allah secara permanen kita dapat raih. Berapa banyak di antara kita yang dari itu, dan dengan mereka Allah memperlakukan mereka dengan kasih sayang dan memperlihatkan pengabulan doa kepada mereka dan berbicara dengan mereka. Hazrat Masih Maud dengan beriman kepada Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam, meraih standar ini, ada berupaya untuk meraih standar ini. Setiap orang Ahmadi harus mempunyai peran. Inilah revolusi dalam menciptakan menghidupkan Islam yang ingin diciptakan oleh Hazrat Masih Maud. Kalau kedudukan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam itu setiap orang tahu, dan maksud tujuan Hazrat Masih Maud itu setiap orang Ahmadi ada keinginan dan tekad. Kalau kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala pada Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam berapa banyak tanda-tanda yang dia perlihat, dan kepada para pengikut beliau pun diberikan tanda-tanda yang tidak terhitung. Maka setiap orang di antara kita untuk meraih kedudukan itu harus menginginkan, dan kita harus berusaha untuk itu. Yang dari itu secara langsung tanda-tanda itu menjadi zahir atau nampak pada kita. Ke dalam kekuatan iman itu timbul terang, yang dengan perantaraan itu akan lahir kekuatan tekad yang untuk meraih kedekatan Allah, itu akan menciptakan semangat baru yang khusus. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam pada zaman ini, tanda-tanda Hazrat Masih Maud pada zaman ini yang penzahirannya sampai kini Allah terus menzahirkannya di dalam hati kita, itu untuk menciptakan semangat itu hendaknya harus ada upaya untuk itu. Bahwa kita pun juga dengan meraih kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau dan kepada majikan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
akibat daripada keberkatan beliau itu, setiap contoh beliau hendaknya kita harus aplikasikan dalam diri kita. Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, kita akan sampai pada kedudukan di mana Allah Subhanahu wa taala dia memperlakukan kita secara khusus oleh Allah. Di dalam urusan dunia kita mengkopi orang lain dengan melihat yang barang orang lain yang bagus, untuk meraihnya itu kita menginginkan untuk itu, atau kita berusaha, dan untuk itu kita menggunakan beberapa cara juga. Dan dalam hal ini kita setiap orang sesuai dengan pemahamannya dan sesuai dengan kemampuannya dalam menirunya dia berusaha. Ada orang misalnya, ada seorang menggunakan baju yang bagus, maka dia menginginkan supaya dia pun dapat menggunakan itu seperti itu. Atau dengan melihat sesuatu timbul keinginan. Kini TV sudah mendekatkan dunia sedemikian dekat sehingga orang yang, jangankan orang yang pertengahan, orang yang miskin pun juga berusaha supaya saya pun juga mempunyai sarana-sarana kemudahan supaya mendapatkan itu, mendapatkan ini. TV harus ada pada saya, atau kulkas juga harus ada pada saya karena si fulan itu punya, karena saya pun juga sama dengan dia. Dia tidak berpikir bahwa kalau si fulan itu mendapatkan itu, ada keluarga yang memberikannya dengan secara hadiah, maka hendaknya saya jangan iri. Mestinya begitu berpikirnya. Segera terpikir olehnya bahwa dia berpikir untuk meraih itu, bahwa si Zaid punya ini, maka hendaknya saya pun juga punya itu. Dan akhirnya dia berusaha untuk mengutang, atau kadang-kadang untuk pekerjaan itu dia memohon untuk bantuan juga di beberapa tempat. Memang warga jemaat itu merupakan kewajibannya sesuai dengan kemampuannya itu, dia membantu orang yang memerlukan. Tetapi orang yang meminta permohonan, khususnya di Pakistan atau negara-negara miskin, mereka untuk kepentingannya hendaknya dia minta permohonan, atau hendaknya menjaga kehormatan dirinya juga, jangan minta-minta. Begitu juga untuk orang-orang yang mempunyai kehidupan yang agak layak, dia pun juga menginginkan sesuatu dan dia meniru. Dan dia ada orang yang bagus tempat tidur, ada TV yang bagus, ada motor yang bagus, dia ingin mengambil, atau ada perkara-perkara barang-barang lain itu dia ingin mengambil itu, atau dengan mengambil mobil yang bagus dia pun juga ingin memperoleh itu. Jadi secara ringkas saya ingin memberitahukan bahwa dewasa ini dalam kondisi masyarakat yang susah, sebab yang sangat besar adalah karena bank. Untuk sarana-sarana itu akhirnya orang mengambil dengan riba untuk mendapatkan itu. Riba merupakan laknat. Walhasil perkara memberi atau mengambil utang yang pada akhirnya banyak sekali menjadikan orang menjadi kegila-gilaan. Walhasil ini yang kita bahas bahwa dengan meniru perkara-perkara dunia itu, orang-orang meniru, dan untuk meraih itu, atau untuk dia kadang-kadang harga dirinya pun dia korbankan, atau dengan kegila-gilaan dengan hartanya dia akhirnya kehilangan hartanya. Jadi dalam meniru urusan dunia, keuntungan sedikit dan kerugiannya lebih banyak. Tetapi dalam meniru dalam urusan agama dan berusaha untuk menjadi itu, sebagaimana Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam di hadapan kita pada zaman ini telah beliau sampai perlihatkan contohnya kepada kita. Bahkan banyak sekali di antara kita yang telah melihat para sahabat itu yang telah menegakkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh itu kita tidak berusaha tiru. Sedangkan kerugian tidak terjadi, tidak ada lagi yang bahkan
keuntungan saja kalau kita meniru, dan tidak bisa diukur keuntungan itu yang bisa kita dapatkan dari meniru mereka. Kenapa tidak kita meniru seperti itu yang dalam kebaikan-kebaikan yang ini meningkatkan dalam kebaikan-kebaikan itu yang kita tiru. Sangat jelas bahwa perkara-perkara itu sangat jelas bahwa itu mungkin kita tidak tahu sepenuhnya, yang karenanya kita tidak ada perasaan atau karena sedikit ilmu yang bahwa kita lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala tandanya yang segar-segar itu kini pun dia bisa perlihatkan. Sebagai dampaknya akibat daripada itu tidak ada perhatian kita yang untuk urusan dunia di TV, di surat kabar kita melihat 10 kali reklame itu, dan akhirnya di benak kita itu menjadi tertancap, dan kita berusaha dengan cara apa untuk mendapatkan itu. Dan kalau ada orang yang diberitahukan atau dikatakan kepadanya bahwa apa perlunya kamu itu yang mana kamu tidak punya sarana, maka jawaban didapatkan bahwa apakah orang miskin tidak ingin, apakah tidak ada perasaan kita bahwa anak-anak kita itu tidak punya keinginan bahwa itu hendaknya ada pada kita. Tapi perasaan atau gejolak ini tidak pernah lahir untuk hal itu, bahwa ketika kita mendengar ilham kita lalu menginginkan bahwa kini kepada kita pun Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan kita. Tidak pernah terpikir bahwa Allah pun juga memperlihatkan tanda-tandanya kepada kita, dan dia memperlihatkan dan menganugerahkan kecintaannya kepada kita. Tidak pernah terpikir untuk itu. Dan sebab daripada tidak ada pemikiran seperti itu, sebabnya adalah bahwa para ulama kita, para mubalik kita, para pengurus kita pada lingkungannya masing-masing di hadapan para anggota jemaat, upaya untuk mendapatkan kedekatan dengan Allah mereka tidak sebutkan berkali-kali, atau tidak mereka sebutkan seperti sehendaknya mereka disebutkan, atau tidak ada contoh yang ke arah itu. Akhirnya ada perhatian Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, dan dengan menyebut berkali-kali para sahabat Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, dan berkenaan itu pertolongan Allah dan peristiwa-peristiwa tanda-tanda ilahi yang para sahabat Hazrat Masih Maud tidak secara keras kita itu tidak ciptakan dalam jemaat, bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya dalam waktu yang khusus dan dengan bahkan hari ini pun Allah Subhanahu wa taala ini memperlihatkan sifat-sifatnya. Kalau berkali-kali disebutkan dan cara-cara untuk menciptakan hubungan itu diberitahukan, maka kepada Hazrat Masih Maud, janji yang diberikan kepada Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, kalau itu disebutkan terus, maka para anak-anak dan para pemuda tidak akan mungkin timbul pertanyaan bahwa Allah Subhanahu wa taala doa kita kenapa dia tidak kabulkan. Perlu meneguhkan ikatan dengan Allah, maka falsafah daripada pengabulan doa pun dapat dipahami dan tanda-tanda pun dapat menjadi zahir. Jadi perkara ini perlu diberitahukan secara umum bahwa pada zaman ini pencinta sejati dengan punya ikatan dengan pencinta sejati masih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dapat diadakan ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya tanda-tanda Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam pada zat Hazrat Masih Maud saja, tidak, bahkan tidak khusus hanya untuk beliau, bahkan hari ini pun Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatannya yang khusus dan memperlihatkan kekuasaannya. Jadi ke arah untuk meraih kebaikan, rasa keinginan untuk meraih kebaikan di dalam jemaat kita hendaknya umum, maka banyak sekali kalangan yang dapat lahir yang dosa-dosa itu dia dapat menjauhkan diri dari dosa-dosa, dan menghapuskan secara total dosa itu sangat sulit. Itu tidak bisa dikatakan. Namun sejauh mana dosa-dosa itu dapat kita kuasai. मुश्तमिल होगा और हो सकता है जो गुनाहों पर गालिब आ जाए। बस इसके लिए हमारे मुरब्बियान
और उमरा और अहदेदारान से Jadi untuk itu para murabbi kita, para ulama kita di dalam lingkungannya masing-masing hendaknya harus melakukan perbaikan dalam lingkungannya dan harus memberitahukan bahwa Allah Subhanahu wa taala kepada Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam telah memberitahukan bahwa dengan orang yang mengikuti beliau secara sempurna mereka itu akan meraih kedekatan dengan Allah, dan orang yang seperti itu kebanyakan doanya akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dalam jemaat, orang yang seperti itu ada, dan mereka juga banyak menulis surat kepada saya. Beberapa peristiwa-peristiwa dalam saya sebutkan juga dalam berbagai kesempatan. Jadi banyak sekali peristiwa-peristiwa yang seperti itu, yakni dari meniru. Hendaknya ada upaya-upaya meniru kebaikan itu. Jadi kalau meniru kebaikan itu, peristiwa-peristiwa dengan mendengar peristiwa-peristiwa seperti itu, perlu hendaknya menciptakan dalam diri sendiri supaya jalinan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di satu tempat Hazrat Masih Maud bersabda bahwa di dunia ini seberapa banyak bangsa, tidak ada bangsa kaum tidak beriman kepada Allah yang memberikan jawaban dan mendengar doa-doa. Tidak ada. Apakah ada seorang Kristen mengatakan bahwa saya mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan, dia mendengar doa saya dan menjawab doa saya? Tidak. Tuhan yang berbicara hanya satu, yang merupakan Tuhan orang Islam yang dikemukakan oleh Al-Quran, yang mengatakan bahwa ud'uni astajib lakum, kamu serulah saya akan menjawab doa-doa kamu. Dan ini benar sepenuhnya bahwa siapapun yang dengan niat yang baik dan dengan hati yang bersih, perkara-perkara ini jadi yang sampai dengan niat yang bagus dan dengan hati yang bersih, dia beriman kepada Allah dan dia berusaha dan dia berdoa kepada Allah, maka akhirnya doanya pun juga pasti akan dijawab oleh Allah. Jadi hendaknya perkara ini berkali-kali hendaknya dijelaskan pada jemaat bahwa sesungguhnya akan terlahir kekuatan, bahwa dalam jumlah yang besar di dalam jemaat ini akan lahir kekuatan, dan tekadnya pun juga akan begitu kuat sehingga dia menguasai banyak sekali jalan-jalan, dan untuk selamanya dia menjadi selamat, dan akan lahir kekuatan ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah kendor. Hazrat Masih Maud, maksud daripada kebangkitan Hazrat Masih Maud inilah bahwa supaya manusia diselamatkan dari dosa dan lahir ikatan dengan Allah, yang keredaan Allah itu menjadi utama, dan dengan ibadah itu jadi bukannya berusaha mencari alasan untuk beribadah, untuk tidak beribadah. Akan lahir semangat untuk saya kemukakan bahwa Ahmadiyah, apa perubahan yang telah diciptakan oleh jemaat dalam diri para Ahmadi. Seorang mubalik kita di Istustan, ada seorang bernama Umar Sahib, pada tanggal 10 Juni dia beat. Dia umurnya 95. Dia menjelaskan tentang beatnya dalam bahwa pada hari saya beat, katanya, pada hari itu merupakan hari kenangan dalam hidup saya, dan saya sebutkan itu sebagai kelahiran baru. Sebabnya adalah bahwa sebelumnya saya pergi ke berbagai golongan, tapi dalam hidup saya tidak ada perubahan di dalam diri saya, walaupun begitu. Sedangkan sesudah beat kehidupan saya terlahir revolusi rohani yang sejati. Sebelum beat, sholat untuk saya adalah asing.
Tapi hari ini dengan karunia Allah Subhanahu wa taala 5 waktu salat di dalam hidup saya menjadi satu bagian, dan melepaskan tahajud tidak mungkin bagi saya, dan hati saya yakin bahwa manusia keluar untuk mencari kebenaran, maka pasti tujuannya itu dia akan capai, dan sampai kepada tujuan itu akan ada tarbiyat kerohaniannya dan dia mendapatkan kebahagiaan, dan inilah pada hakikatnya akan merupakan waktu ketentraman jiwanya. Inilah revolusi yang lahir di dalam diri orang-orang yang beat. Jadi dalam kalangan orang yang baru-baru datang, yang baru beat. Jadi dari Afrika seorang menulis bahwa dia beat 2013 dan dia menceritakan tentang menerima Ahmadiyah, bahwa saya katanya lahir sebagai orang Islam pada hari Id, maka bapak saya sebelumnya berilah nama dia disebut dengan nama hari itu, dan dia sebutkan namanya seperti itu, bahwa jadi dia lahir pada hari Id dan bapaknya itu adalah musyrik, tetapi hari itu katanya kasihlah nama Id orang Islam. Jadi supaya namanya itu menjadi nama Islam karena dia lahir pada hari Id. Maka pada hari kecil, pada waktu masa kecil, maka saya satu kali dia katanya pada waktu hari Jumat dia itu luka. Maka sesudah ibadah pun dia cedera. Terpikir olehnya bahwa katanya jadi dengan satu sebab dia itu cedera, maka dia berpikir bahwa sesudah ibadah pun juga dia cedera, tetapi kenapa akhirnya beribadah juga, akhirnya dia menjadi Kristen. Dan dia pergi ke satu gereja ke gereja lain, dan di Kristen pun juga dia jadi perkaranya pun menjadi tambah. Akhirnya pun dia bertengkar dengan istri dan keluarganya pun menjadi hancur, dan dia selalu gelisah. Dan ibu bapaknya yang tua dia berusaha memberikan pengertian, dan terjadi banyak meeting berusaha untuk, tapi upaya-upaya itu gagal untuk mendamaikan. Dalam kondisi itu katanya seorang dai kita dia berjumpa dengannya. Dia mengatakan bahwa dia mengetahui keadaan saya, maka dia mengatakan bahwa kamu telah menguji semuanya. Kamu telah menjadi orang Islam, menjadi Kristen, dan namun permasalahan kamu tidak bisa terselesaikan, dan secara urusan keluarga kamu pun diupayakan diselesaikan. Maka katanya obat ini lakukanlah. Bagaimana dampaknya? Yakni berdoalah kepada Tuhan, karena tanda daripada kebenaran agama kita bahwa doa orang yang beriman itu akan dikabulkan. Kamu pun berdoa untuk diri kamu, dan saya pun juga mendoakan untuk kamu supaya Allah Subhanahu wa taala di antara kamu dan istri kamu terjadi damai, dan Allah menciptakan perdamaian di antara kamu. Apabila ini terjadi tegak, maka kamu berdoa dengan khusus, dan saya pun juga mendoakan untuk kamu. Maka saya katakan ini karena bahwa kalau ini benar adanya, kalau perkara kamu dapat terpecahkan, maka ingatlah bahwa inilah merupakan tanda kebenaran daripada imam kami. Maka beberapa hari dia berdoa, maka sebagai dampak dari doa itu, semua satu-satu permasalahan saya menjadi baik, dan dengan istri pun menjadi damai. Dan inilah jalan Islam yang dimana dengan itu dipertemukan, dapat berjumpa dengan Tuhan. Kini terjadi perubahan dalam diri saya. Ini semuanya adalah tanda daripada kebenaran Hazrat Masih Maud, bahwa dalam beriman kepada beliau itu terdapat keselamatan. Jadi ini untuk orang-orang Ahmadi pun juga merupakan pelajaran yang menisbahkan diri mereka sebagai keluarga Ahmadi yang lama, tapi dalam keluarga itu terjadi kegelisahan.
dan penuh dengan kegelisahan. Kadang-kadang bagi permasalahan datang di antara, jadi istri tidak menunaikan hak suami dan suami tidak menunaikan hak istri. Dia berusahalah menciptakan perbaikan, maka musibah-musibah ini akan terpecahkan. Tinggalkanlah ego sendiri. Jadi perkara-perkara yang ciptakan dalam diri bahwa dia melakukan ini dan dia melakukan itu, dia mengatakan itu dan saya mengatakan ini. Hilangkanlah rasa ego itu dan mohonlah kepada Tuhan, maka Allah akan memperlihatkan jalan yang benar. Kemudian dukungan-dukungan Allah, tanda-tanda dukungan Allah Subhanahu wa taala yang akibat daripada percaya dengan Hazrat Masih Maud, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita pada zaman ini. Berkenaan dengan ini saya ingin beritahukan, di Ticiman ada seorang jemaat Hura, nama kampungnya. Di sana dikatakan ada seorang yang baru masuk jemaat, dia datang kepada saya bahwa ini musim panen, bahwa katanya orang yang penyembah berhala itu dia mengatakan supaya saya hasil panen saya ini supaya panen saya menjadi bagus, maka ketika saya mengatakan kepadanya bahwa hindarilah berhala itu maka dia mengajarkan doa istikharah. Maka ketika masa panen, jadi panennya itu menjadi sangat bagus dan bapaknya itu adalah musyrik dan dia itu. Maka tanda ini ketika dia lihat oleh bapaknya, dia mengatakan bahwa Tuhan anak saya itu adalah Tuhan yang benar. Maka berhala yang dia ada padanya itu dia bakar. Inilah keteguhan iman yang akibat daripada mengimani Hazrat Masih Maud, lahir iman yang seperti ini di kalangan Ahmadi, yang orang-orang yang baru jadi Ahmadi. Kemudian para penentang Ahmadi di depan masjid, ada kantornya di sana. Dia masuk di lingkungan masjid. Jadi pertama tadinya dia adalah kerja di situ dan dia datang keluar masuk di situ. Walhasil dia dikeluarkan. Maka dia ketika masuk, ketika dia membawa sesuatu yang dilarang dan melaporkan kepada polisi bahwa di sini orang mubalik Ahmadi dan dia bertabligh kepada Islam. Jadi pada dasarnya dia ini bisnis drug, dan maka dari situ didapatkan obat bius itu dan akhirnya heroin. Dan polisi itu mendapatkan itu bahwa katanya kami akan memproses itu. Maka mubalik kita dibawa ke kantor polisi dan dia ditangkap di situ. Maka dia dipanggil ke pengadilan. Maka hakim itu orang lain memberitahukan kepadanya. Maka diberikan jawaban, maka dia pun disidang untuk kedua kalinya. Maka ketika saya pergi katanya di hadapan hakim, maka hakim mengatakan dia melihat kepada saya dan dengan penuh semangat saya melihat dia, dan maka satu hari, jadi sebelum hadir, ketika pagi hari ketika saya berdoa kepada Tuhan,
dan saya membaca Al-Quran, maka terpikir dalam hatikat saya bahwa kita harus, jadi ketika saya membuka Al-Quran, maka pasti akan ada amanat pesan di situ. Ketika saya lihat, maka sampai kepada ya narukuni bardang wa salaman ala Ibrahim. Maka dari itu hati saya menjadi tentram bahwa ini merupakan amanat yang bagus. Maka tidak lama saya pergi kantor pos untuk mengambil surat. Maka hari itu surat saya yang datang, maka mudah-mudahan Allah menyelamatkan Tuhan dari itu, surat saya dapatkan dan menyelamatkan dari itu dan memberikan kemajuan-kemajuan. Sesudah membaca itu, surat itu, maka dalam hati saya itu terjadi, maka pasti Tuhan itu akan memberikan karunia-Nya. Maka kepada beberapa teman pun juga maka dia mengatakan, maka ketika saya hadir di pengadilan, maka sebagaimana biasa dia sudah berbicara, dia mengatakan bahwa kamu katanya bebas, pergilah katanya, kamu tidak ada tuntutan lagi. Jadi kalau iman kita teguh, maka karunia Allah, dan kita yakin kepada karunia Allah, dan manusia hanya dan hanya melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memperlihatkan tanda. Inilah perkara-perkara yang dimana iman itu menjadi kuat dan yang selalu memperbaiki keadaannya. Maka di sana untuk orang lain pun juga itu menjadi faktor untuk keteguhan iman. Jadi inilah perkara yang harus kita usahakan. Jadi hal kedua yang untuk perbaikan, ini kekuatan ilmu. Jadi mengetahui. Jadi untuk kedua kalinya ingin saya beritakan, sebelumnya sudah disebutkan. Jadi kadang-kadang secara tidak benar, ada orang yang menganggap ada dosa besar dan ada dosa kecil. Sebagai dampaknya adalah bahwa dosa yang mana yang manusia anggap kecil, maka di benaknya itu dia tertancap di dalam hatinya, di dalam benaknya itu, bahwa ini dosa kecil, bahwa ini bukan merupakan dosa, ini merupakan dosa yang biasa, yang berkenaan dengan itu tidak akan banyak dipertanyakan. Jadi beberapa khutbah yang lalu saya telah ingatkan bahwa jadi ada orang yang untuk supaya kasusnya itu diterima, dia berusaha untuk pada hakikatnya dia menghancurkan kasusnya sendiri, dan tidak hanya sekedar menghancurkan perkaranya saja, tapi dia kepada jemaat pun juga dia rusak. Tapi ada seorang yang beritahukan kepada saya bahwa sudah khutbah di sini, dia pergi pada pengacara dia untuk asylum suaka, dan pengacara itu dia melakukan penghormatan kepada orang yang mengupayakan suaka. Dia menjelaskan secara tidak benar bahwa akhirnya dia memasukkan perkara-perkara yang tidak benar, padahal dia tidak ada kaitannya dengan itu. Dan kepada wakilnya itu, pengacara itu mengatakan bahwa katanya kamu tanpa itu tidak ada kasusnya, tidak akan dapat apa-apa. Jadi perlu kamu membicarakan yang berkata bohong. Padahal saya mengatakan bahwa jangan mengambil sesuatu dengan penjelasan yang salah. Dan dunia mengetahui juga bahwa untuk itu jadi pengacara yang pembohong itu tidak perlu. Jadi para murabi pun juga dan para pengurus pun juga berkali-kali harus ditekankan untuk berkali-kali untuk menghindari dusta, bahwa dosa apapun yang mana baik itu dosa besar atau kecil, kalau dosa itu ya dosa dan kita harus menghindar dari itu. Setiap kedustaan itu dusta dan kita harus menjauh dari kedustaan.
dan kalau hubungan kita kuat dengan Tuhan, maka kita akan terhindar dari segala mara bahaya. Maka tanda itu akan zahir dan kita akan melihat tanda. Tapi orang yang menekankan pun juga menasihatkan pun juga harus ingat bahwa kondisinya pun juga hendaknya harus dalam standar di mana dia harus mencari kekuatan tekadnya itu sendiri, dan secara amaliyah pun juga amalnya itu dan ilmunya harus ada kesesuaian dalam kaitan, jangan termasuk dalam kalangan orang yang ucapannya lain amalnya lain. Walhasil dalam jemaat hendaknya berkali-kali dalam deres dan untuk menciptakan keteguhan dalam iman dan untuk memperbaiki amaliyah, untuk menjauhkan kelemahan ilmu itu hendaknya ada perhatian. Jadi kalau orang dalam lingkungannya masing-masing memulai pekerjaan, maka perubahan yang besar akan terjadi. Pada zaman ini ketika dalam nama ilmu berbagai keburukan-keburukan itu diberitahukan kepada anak-anak di sekolah. Dari dalam nizam kita hendaknya harus lebih banyak kepada para pemuda dan para anak-anak itu harus diberitahukan. Ibu bapak itu hendaknya dia harus memberitahukan, perlu memberitahukan tentang kerugian-kerugian ilmu-ilmu itu, yang mana kepada anak-anak juga kadang-kadang itu yang diberikan di sekolah mulai dari masa sekolahnya, supaya ibu bapak pun tahu, supaya dia menyelamatkan diri juga dan kepada anak-anaknya pun juga dapat diberitahukan. Jadi kadang-kadang di sini diajarkan kepada anak-anak supaya katanya dia mengetahui yang baik dan yang buruk, padahal pada hakikatnya dia tidak akan mengetahui yang baik dan yang buruk, karena di benak anak-anak akhirnya menjadi pemikiran yang salah tentang ilmu-ilmu itu. Karena di dalam ilmu-ilmu keburukannya itu lebih besar dibandingkan dengan kebaikannya. Di para mubalik, ibu bapak semuanya bersatu harus bekerja sama bahwa dalam ilmu-ilmu yang besar memberitahukan ilmu yang benar itu harus diupayakan. Kita tidak bisa mengikuti sekolah tapi kekotoran dan rasa tidak malu itu harus diajarkan perbedaan-perbedaan itu kepada anak-anak dengan memperlihatkan contoh-contoh. Kita dapat menyelamatkannya dari lingkungan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita untuk melaksanakan tugas-tugas kita dalam cara yang terbaik. Sesudah salat ada 2 salat jenazah gaib, 1 jenazah Mukarram Nawab Bibi Sahibah dari Faisalabad. Beliau dan jadi ibu dari mubalik kita di Giana, Manggat Sahib, pada 19 Januari 2014 beliau wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi beliau adalah dari Zila Sihapura, itu Zila Faisalabad. Beliau adalah cucu daripada Manggat Sahib, dan beliau seorang wanita yang sangat penyabar dan semua orang menghormati beliau, dan dengan para mubalik beliau sangat mencintai para mubalik, dan banyak syair-syair bahasa Panjabi yang beliau karang dan beliau perdengarkan. Beliau punya 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Sebagaimana saya katakan, Ihsanullah Manggat sebagai mubalik, beliau adalah restablik di Ghana, dan beliau akibat daripada beliau di luar tidak bisa ikut serta dalam pemakaman jenazah ibu beliau. Mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran dan meninggikan derajat almarhumah. Yang jenazah kedua adalah Syekh Abdul Rahib Sarma Sahib dari Seharpur, Sin.
yang pada tanggal 16 Januari 2014 innalillahi wa inna ilaihi raji'un beliau wafat. Beliau adalah cucu dari anak daripada sahabat Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, dan beliau saudara dengan karunia Allah Subhanahu wa taala secara lebih 50 tahun berkhidmat pada jemaat di Siharpur. Sesudah pembagian sebelum pembagian beliau bekerja dengan tekun di pabrik beliau, dan pada waktu sesuai dengan petunjuk Hazrat Muslih Maud radhiyallahu taala anhu, beliau banyak mengamalkan petunjuk Hazrat Muslih Maud dalam tugas-tugas. Dan jadi pada waktu itu setelah pembagian India, sudah karena nasihat beliau pergi ke Shikarpur dan beliau mendirikan pabrik di situ, dan sampai di sana dia mencari orang-orang Ahmadi dan mendirikan Ahmadi, dan beliau juga yang dijadikan sebagai ketua. Dan di kebun pabrik beliau membuat Hazrat Khalifatul Masih Rabi menjadikan beliau sebagai amir untuk 4 kabupaten. Pada waktu 1982 istrinya wafat, dan selama 30 tahun beliau melewatkan dengan penuh kesabaran. Dan pada waktu 1995 anaknya disyahidkan. Kemudian pada 1997 putra beliau pun juga disyahidkan, tetapi beliau terus bersabar, tidak goyah, dan selalu bersyukur kepada Allah. Beliau seorang yang pemberani, dan tidak satu kali para orang kampungnya demo di hadapannya, dan beliau dengan penuh keberanian melawan sendiri, dan polisi berdiri situ melihat keadaan itu, dan ulama yang itu dia tangkap, dan semuanya pada lari. Dan katanya bagaimana hebatnya itu bisa menyuruh pawai yang begitu besar itu menjadi berantakan. Dan beliau mempunyai ikatan yang kuat dengan khilafat, dan selalu maju dalam pengorbanan, terdepan dalam pengorbanan, dan banyak memberikan pengorbanan untuk masjid. Beliau seorang yang musi, dan beliau selalu membayar canda-candanya itu di awal tahun. Dari keluarga beliau ada 5 anak perempuan, 5 anak laki-laki. 1 anak perempuan beliau di Nigeria sebagai wakaf, dia sebagai dokter, dan Laika Fauziah pun juga dokter. 2-nya itu adalah wakaf zindagi, kedua-duanya. Di Nigeria beliau melakukan pengkhidmatan, begitu juga cucu beliau Sarma Sahib sebagai mubalik. Kini dia sebagai Sadr Hudamul Ahmadiyah di Pakistan. Mudah-mudahan Allah meninggikan derajat almarhum, dan anak-anaknya pun juga diberikan dalam arti yang terbaik, dapat mengikuti contoh para pendahulu beliau, dan dapat melaksanakan tugas-tugas dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله